Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Nur Herawati, guru IPA di SMP Darut Tauhid Boarding School Bandung. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, masalah yang saya ambil adalah kesulitan siswa dalam memahami konsep listrik statis. Solusi yang saya ambil diantaranya menggunakan discovery learning, menggunakan percobaan sederhana, menggunakan multiple representatif, dan juga menggunakan apresiasi yang kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ya 9C? Alhamdulillah, biasa Allahu Akbar. Kalau anak-anak angkatan kalian tuh suka very good job, coba gimana? 1, 2, 3. Very good job. Jiroha, good job, asik. Iya ya, jadi di hari yang mendung ini ya, nggak apa-apa, hati kita tetap ceria dan good job ya. Hari ini kita bertemu lagi, masuk ke materi yang baru, judulnya listrik statis ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu. Silahkan kepada Zikra untuk awali dengan doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Naura aja ya. Coba masih ingat nggak materi atom? Masih. Di sini udah ada clue-nya ya. Ini ada yang masih ingat model atom apa nih? Rutherford. Tapi ini kita masih belajar tentang materi tentang listrik statis yang pasti ada hubungannya sama atom gitu ya. Kalau kalian masih ingat kemarin di dalam atom tuh ada proton, terus ada yang di kulitnya apa nih? Elektron, ada neutron gitu ya. Ada yang masih ingat fungsi-fungsinya apa aja? Fungsi proton buat apa nih? Nomor atom. Untuk nomor atom, untuk sifat si atomnya sendiri ya. Kalau elektron ada yang tahu nggak? Positif negatif. Nah, ternyata untuk lebih jauh lagi kan atom tuh kecil banget ya. Bayangin kalau atomnya sudah berkumpul jadi banyak, ternyata elektron ini punya fungsi yang sangat banyak gitu ya. Salah satunya ada di listrik gitu ya. Nah, di sini Ibu punya 3 gambar. Lihat ya, ini ada 2 orang. Terus kenapa nih? Rambutnya ke atas ya. Terus di sini ada yang tahu apa ini? Belut listrik. Sama ini apa nih? Sel saraf. Kira-kira ada yang bisa melihat hubungan ketiga gambar ini? Listrik. Di tubuh kita ternyata ada listriknya ya. Ini tuh cara dari saraf sampai ke otak itu tuh pakai sinyal-sinyal listrik. Terus di sini ada yang tahu nggak ceritanya nih? Dia tuh selfie gara-gara rambutnya aneh. Padahal itu tuh adalah pertanda buruk. Ada yang tahu nggak pertanda apa? Lihat nggak ini di belakangnya tuh ceritanya mendung banget dan di sana tuh mau ada badai ya. Kalau rambutnya ke atas itu jadi mereka tuh akan tersambar petir, saudara-saudara. Jadi setelah dia selfie ternyata itu kesambar gitu sampai si adiknya tuh koma. Ini tuh kejadian nyata. Jadi itu tuh fenomena petir gitu ya. Petir juga itu adalah tenaga listrik yang sangat besar ya. Nah, kalau yang satu lagi apa tuh? Belut listrik, ada yang pernah ketemu? Enggak. Jadi hati-hati kalau ngelihat belut listrik karena dia itu kalau misalnya merasa terganggu dia mengeluarkan listriknya gitu ya, dan itu bisa sampai membunuh orang gitu ya. Jadi di sini kesemuanya adalah berkaitan tentang listrik dan semuanya itu listrik tapi kok nggak ada kabelnya ya nggak sih? Biasanya kalau di ruangan ini ada apa sih? Infokus, laptop pada pakai kabel. Kalau ini listriknya nggak pakai kabel nih. Nah, makanya sekarang kita bahas materi namanya listrik statis. Artinya listrik yang dianya itu
tidak bergerak banyak gitu ya. Kalau kabel mah kan panjang ya, kalau ini mah hanya terjadi dalam jarak yang dekat. Itu statis tuh jadi diam gitu ya. Jadi di sini ada yang berpindah. Yang berpindahnya itu adalah siapa kira-kira kalau ada listrik statis yang berpindah? Mungkin nggak si proton? Elektron karena kecil satu. Terus karena apa lagi? Karena letaknya di luar, bener. Makanya dia bisa bebas bergerak. Sementara kalau si inti buat bergerak itu perlu tenaga yang besar. Nah, kenapa sih kita harus pelajari listrik statis? Seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi listrik statis itu ternyata ada di sekitar kita ya, ada di hewan, ada di tubuh kita, ada juga di alam gitu ya. Nanti kalian belajar juga teknologi yang memanfaatkan listrik statis. Ada yang tahu apa? Teknologi yang pakai listrik statis? Ini nih laptop, ada touchscreen-nya, itu adalah listrik statis. Terus fotokopi, ya fotokopi kan zzz, gitu ya. Itu adalah listrik statis juga gitu ya. Lalu nanti kita juga ternyata punya banyak masalah nih yang disebabkan listrik statis. Contohnya kayak tadi ya, orang kalau nggak tahu tentang listrik statis, rambutnya ke atas dikiranya lucu gitu ya, selfie aja. Ternyata padahal itu tuh tanda bahaya gitu ya. Jadi kita nanti lihat ada masalah-masalah yang disebabkan oleh listrik statis. Jadi ibu harap kalian bisa semangat nih ya, nanti aktif, insya Allah nanti paham gitu ya. Dan semoga kalian nanti kedepannya nih kalau yang berminat ya bisa jadi saintis nih ya. Mungkin nanti jadi memanfaatkan belut buat tenaga listrik gitu ya. Jadi ada kolam belut listrik ya, nanti kalau mati lampu RT-nya langsung dikasih serangan, nanti mereka terganggu menghasilkan listrik gitu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita ada 6, jadi lumayan banyak ya. Yang pertama itu nanti kita lihat contoh listrik statis di kehidupan sehari-hari. Yang keduanya nanti kalian akan berkelompok ya sesuai dengan kelompok atom untuk menjelaskan jenis-jenis muatan. Kayaknya ini gampang sih ya kalau udah belajar atom. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses berpindahnya muatan antara dua buah benda ya. Jadi nanti kita praktikum, kalian akan ngelihat gimana caranya suatu benda bisa ada listrik statisnya gitu ya. Yang keempat, nanti kita akan menentukan nih muatannya, muatan positif atau negatif. Lalu nanti kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom. Apa itu gaya kolom? Kita lihat nanti ya. Analisis gitu ya, kelistrikan pada sistem saraf hewan yang mengandung listrik gitu. Nah, ini dia acuan penilaiannya. Apa aja sih yang bakal dinilai? Nanti akan ada 4 penilaian ya. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Nanti kalian akan saling menilai nih, menilai diri sendiri sama menilai teman gitu ya, pakai PDPAT gitu ya. Apakah kelompok kalian BRTT, apakah kerjasama, apakah si fulanah bertanggung jawab gitu ya, atau si anu mah cuman buka-buka laptop aja main misalnya. Silahkan nanti dituliskan ya. Yang kedua itu keterampilan. Nah, nanti kalian silahkan bertanya, berdiskusi gitu ya, nanti ibu yang nilai lewat observasi. Lalu yang ketiganya adalah kognitif gitu ya. Jadi nanti setelah ini akan ada pretest sama posttest kayak waktu dulu ya. Lalu LKPD. Nah, di sini LKPD-nya nanti setelah pretest dibagikan ya. KKN-nya untuk materi ini adalah 72 ya. Kenapa nggak sebanyak yang kemarin? Karena ini cukup lumayan ya materinya. Tahapan pembelajaran nanti kita akan pretest setelah ini. Lalu nanti ada 5 kegiatan ya. Kegiatan 1 itu nanti diskusi, kegiatan 2 itu adalah praktikum, kegiatan 3 sama 4 nanti kalian eksplorasi PET ya. Jadi nanti ada Google Site, kalian ke sana. Terus kegiatan 5 itu adalah mengisi latihan soal, oke? Baru nanti ada refleksi. Refleksi itu tadi ngisi penilaian diri, penilaian antar teman sama pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Lalu yang terakhir post test ya. Semoga semuanya bisa lancar.
Berakit-rakit dulu, berenang ke tepian, kita pretest dulu. Nah, nanti praktikum kemudian ya. Jadi silakan dijawab sebisanya dulu ya. Siap-siap, silakan kasih nama dan kelas. Nggak usah kerja sama ya. Nomor 1, 2. Jadi silahkan berkelompok sesuai kelompok atom ya. Nanti silahkan sekarang setiap kelompok baca LKPD-nya ya, lalu melakukan kegiatan 1 ya. Kegiatan 1 itu adalah mengisi istilah-istilah mengenai listrik statis ya. Silahkan dikerjakan kegiatan 1. Jadi dibaca dulu. Boleh nambah referensi dari buku hijau atau buku hitam boleh ya. Silahkan mengisi kegiatan 1 istilah-istilah pada listrik statis. Bukan, jadi kayak gaya gravitasi kalau di bumi mah. Nah, kalau gaya listrik mah saat si elektronnya itu berpindah. Ketemu ada yang susah tidak? Iya, boleh lah. Ya sebenarnya ini tuh proton lebih sedikit dibanding elektron, atau elektron lebih banyak, ya nggak sih? Silakan dipakai kata-kata sendiri apabila lebih enak. Kegiatan 2, di sini Ibu punya 2 buah sedotan, warnanya merah sama kuning. Nah, nanti kalian melakukan instruksi di kegiatan 2 ya. Jadi nanti 1 sedotan diapain tuh? Digosok. 1 sedotan disimpan di sini ya, di yang rata. Nah, nanti kalian lihat apa yang terjadi sama si sedotan yang di atas gelas ini gitu ya. Lalu nanti ada yang punya stopwatch. Ada kelompok yang ada stopwatchnya. Kalau nggak ada stopwatch dihitung aja 1, 2, 3 gitu ya. Dihitung berapa ininya. Silahkan Ibu kasih waktu baca dulu ya. Baca dulu LKPD-nya apa yang harus dilakukan gitu ya. Silahkan dibaca baik-baik. Dulu silahkan dibaca dulu kegiatan 2, lalu tunjuk orangnya nanti yang melakukan kegiatannya ya. Menurut kelompoknya Riasa, jadi kita ngapain aja nih step untuk praktikum kegiatan 2? Ini tuh nanti ada sedotan yang digosok pakai tangan kan 1, nah, satunya lagi ditaruh di atas botol, nanti gitu, nanti bergerak kayak gitu. Jangan lupa harus ngapain? Di apa? Dihitung. Oke. Terus ada yang satu lagi, apa bedanya nomor 1 dan nomor 2? Ada yang tahu? Lama ngegosoknya ya. Silahkan. Sampai berapa lama dia masih gerak gitu loh. Di
pinggirnya biar lebih kelihatan di sini, deketin ke sini. Dihitung ya berapa lama dia masih ketarik sama si sedotan yang satunya lagi. Nah kalau udah nggak gerak berarti itu udah berarti berapa detik. Hah? Yang kedua coba baca tadi bedanya sama yang ini apa? Selain menghitung yang 2 menitnya, hitung detik pas di percobaannya ya. Tadinya deketin banget. Tadi boleh ada yang mengikuti nanti ada 24, 25. Tuh. Temen aku ayo. Ke sebelah sini coba. Cepat. Gue emang lama ya bertahan lama. Iya, itu dihitung aja. Udah habis ya waktunya. Silakan. Kita masuk ke kegiatan 2, nanti kita bahasnya nanti terakhir ya. Kenapa ada yang berhasil, kenapa ada yang lama, ada yang sebentar. Nanti kita bahas terakhir ya. Sekarang silakan setiap kelompok buka laptopnya ya. Lalu masuk ke link ini nih. Silakan klik link ini ya, bit.ly 3B FVGRDJ. Lihat, kita akan lihat nanti bagaimana penampakan benda-benda itu ya. Tadi kenapa sih bisa bergerak, kenapa nggak bisa bergerak? Nah di sini ada tadi ya, ada web. Ini tujuan pembelajarannya udah tadi sama. Kalian klik konsepnya ya, konsep listrik statis kalian klik. Nah ini ada pet ya, saudara-saudara. Ada baju, ada dinding ya. Kalau ini kan, ini tuh animasi ya, saudara-saudara perhatikan dulu sebentar, Jadi ini kita ngegosok sedotan, nggak kelihatan ya, ada yang positif, ada yang negatif, kelihatan nggak? Pokoknya yang kelihatan sama kita apa tadi? Si sedotannya bisa gerak gitu ya. Nah itu bukan ilmu gaib ya, ternyata karena ada tadi, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. 3 benda, ada wall, ada balon, sama ada dinding ya. Dan 3 disuruh apa? Menggesekkan antara siapa dan siapa? Balon sama baju. Harus semuanya kesedot nggak si elektronnya? Nah, sebagian aja. Silakan, apa yang terjadi? Ketarik. Silakan ditulis ya di LKPD-nya. Silakan kalian kerjain dulu. Itu balonnya baru 1 ya. Nanti ada nomor 4 balonnya 2. Terus sampai setengahnya. Gak akan apa-apa sob. Kalau ketarik semuanya juga ulangi aja reset. Sebenarnya dia bukan nempel ke balon kuning sih, nempelnya ke si bajunya. Nah, kenapa? Berapa menit lagi udah habis waktunya ya? Nggak bisa Ininya belum digosokin ini. Kan setengahnya ke hijau, setengahnya yang kuning ini. Ambil muatan yang sisanya. Jadi kayak berbagi muatan gitu loh. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Jadinya dia saling menolak. Silakan dituliskan. Sekarang ke kegiatan 4 ya. Kegiatan 4 ini tentang gaya listrik ya. Tadi tuh kalau kita lihat yang pas kalian
menggosok. Di nomor 1 tuh berapa lama digosoknya? 1 menit. Kalau di yang kedua 2 menit. Si bergerak sedotannya lebih lama yang 1 menit atau yang 2 menit? 2 menit ya. Kenapa kira-kira yang 2 menit lebih lama bergeraknya? Muatannya lebih banyak atau lebih sedikit tuh? Lebih banyak. Nah, di sini kita ingat-ingat ya waktu kelas 8 pernah belajar gaya ya. Gaya apa aja? Gaya gesek, gaya gravitasi, gaya apa lagi? Gaya dorong. Nah, di kelas 9 kita belajarnya gaya tapi gaya listrik ya. Karena sesama gaya, satuannya sama-sama Newton ya. Nah, di sini ada si Ki. Apa Ki? Ki itu adalah muatan ya. Jadi lambangnya muatan itu adalah Ki. Jadi ada 2 buah benda. Tadi misalnya ada sedotan sama tangan ya. Atau tadi kalau di animasi yang tadi ada balon, ada wall. 2 buah benda punya muatan masing-masing ya. Ada yang muatannya sekian, ada yang muatannya sekian. Makanya di sini Ki-nya itu adalah ada 2. Ki-nya yang satu yang sebelah sini, Ki-nya yang satu lagi, benda yang satu lagi gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Di sini kalian bisa geser-geser ya. Jadi di sini kalian bisa geser-geser saat kita menggeser. Apa yang terjadi saat ibu ngegeser? Ada perubahan apa? Itu neutron. Neutron. Apa yang berubah? Ada yang berubah nggak di sini, lihat? Apa yang berubah? Apa yang berubah? Coba. Itu apa? Angkanya yang berubah ya saudara-saudara. Tapi walaupun berubah angka antara Q1 sama Q2 tuh bakalan sama, ya kan? Nah, berarti di sini itu adalah gaya yang dihasilkan. Newton kan gaya mah Newton. Sama-sama 189. Ibu lihat, ibu geser lagi ya. Lihat, perhatikan. Kalau ibu jauhin, angkanya kayak gimana nih? Membesar atau mengecil? Mengecil. Kalau ibu deketin? Membesar. Di kegiatan yang keempat ini, kalian ada tabel di sini ya, ada tabel pengamatan. Nah, untuk yang nomor 1 sama nomor 2, ini sudah ditentukan jaraknya. Berapa tuh jaraknya? 2 ya. Enggak. Yang 1 2, yang 1 4. Nah, jadi dari mana tahu 2 nih? Kalian bisa nempatin ini. Kalau 2 berarti yang satunya 2, yang satunya ada di mana nih? Jarak si ininya ya, jarak si bendanya. Ini jaraknya berarti, nah ini 2 tuh kayak gini nih. Nah, buat berapa besar Ki-nya kalian bisa nentuin sendiri bebas ya. Ki-1-nya misalnya mau boleh. Misalnya Ki-1-nya mau 1, Ki-2-nya 1, di situ boleh ya. Jadi di sini kalian tulis Q1 sama Q2 bebas, berapapun muatannya, tiap kelompok beda-beda nggak apa-apa. Terus kalau yang nomor 2 jaraknya berapa nih? Berubah dari 2 jadi 4. Kalau jadi 4 dianya mendekat menjauh. Dari 2 jadi 4 loh. Menjauh, dianya menjauh. Nah, tapi gayanya itu harus sama, jangan berubah. Gaya muatannya harus sama ya, jangan berubah. Jadi antara Q1 Q2 di nomor 1 sama Q1 Q2 di nomor 2 itu tuh angkanya harus sama ya. Tapi bebas kalian mau berapa. Misalnya Q1-nya 1, Q2-nya 1. Nah, di nomor 2 juga sama, Q1-nya harus 1, Q2-nya juga harus 1 gitu ya. Begitu, silahkan dicobain. Kalau nomor 3 sama 4 ini udah ditentukan angka Ki sama jaraknya ya. Nah, kalau sudah dicatat, gaya kolom tuh yang mana? Gaya kolom tuh yang ini nih, angka yang di sininya. Silahkan dicatat. Gitu ya. Terus jenis interaksi. Jenis interaksi itu kayak gimana sih? Tadi ada yang dianya bisa mendekat, ada yang dianya bisa menjauh. Kalau mendekat kira-kira panahnya ke sini atau ke sana? Nah, ini tuh berarti dianya mendekat ya, gayanya mendekat. Kalau misalnya nih di sini tahu mendekat dari mana? Yang satu minus, yang satu apa nih? Positif. Makanya mendekat. Ibu bikin jadi minus nih. Nah, gayanya jadi gimana tuh? Jadi gini kan panahnya. Apa artinya kalau panahnya gini?
tolak menolak begitu ya. Jadi di situ untuk jenis interaksi itu kalian perhatikan si panahnya. Kalau panahnya ngedeket berarti dia apa? Mendekat, tarik, menarik. Kalau panahnya gini, tolak menolak ya. Silahkan dicobain. Yang kedua, adanya perubahan jarak, interaksinya. Apakah jarak antar? Ya. Iya betul. Oke. Coba kalau kelompok Jasmine gimana? Berarti dia tolak menolak. Nah, betul seperti ini. Tolak menolak karena kenapa dia tolak menolak? Karena sejenis sama-sama negatif. negatif gitu. Nah, sekarang kalau yang nomor 3 sama 4 jaraknya sama nih. Tapi ininya beda-beda. Nah, kira-kira Kalau sejenis dia tolak menolak, kalau berbeda jenis dia 398 34. Ini tetap tolak menolak ya, Bu? iya. Ini Ini enggak, tapi Kalau tadi kita kan coba min 6 sama min 6, pas dideketin tuh si ininya tuh kayak narik kuat banget tadi. mana maksudnya? Min 6 min 6. Bu kalau misalnya Ini mas sebenarnya jaraknya deket banget, yang tadi ulangi lagi. Itu kurang dari 1 cm. Nah, jaraknya tuh dilihat dari titik ini amat. Nah, yang ininya nih. Coba-coba lihat dulu. Oke. Kan jawabannya semakin besar jarak, listriknya semakin kecil. Kalau semakin dekat jaraknya, listriknya semakin besar. Gaya listriknya. Terus coba tuliskan kegiatan yang terakhir ya, kegiatan 5. Ini silahkan dibagi ya. Kelompoknya Halda itu ngerjain yang petir. Kelompoknya Halda ngerjain yang petir nih, yang aplikasi 1. Kelompoknya Riasa mengerjakan yang listrik dalam tubuh manusia ya, nomor 2. Kelompok Riasa. Yang kelompoknya kelompoknya Hana tentang belut listrik. Kelompoknya Nadira tentang mesin fotokopi ya. Silahkan diisi 1 nomor aja. Lain harap perhatikan, kelompoknya Halda mau menjawab kegiatan 1 nih ya. Jadi yang pertama itu ada benda netral. Tapi dari benda netral itu apabila jumlah proton dan elektron memiliki jumlah yang sama. Iya, sama nggak jumlah proton dan elektron sama ya, benda netral betul? Udah sama? Oke. Nomor 2, bermuatan positif. Tentang bermuatan positif apabila jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Proton lebih banyak dibanding elektron. Medan listrik itu daerah sekitar benda bermuatan listrik. Ingat aja medan perang gitu ya. Ini mah medan listrik. Begitu ya. Daerah sekitar benda bermuatan listrik. Jadi di sini di yang nomor 1 itu baru istilah-istilah ya. Oke, kita beri good job untuk kelompoknya Reiri. 1, 2, 3. Asik ya. Oke. Kegiatan 2-nya digosok 1 menit. Apa yang terjadi? Tarik menarik apa tolak menolak nih? Tolak menolak. Berapa lama? 35 detik. Wah, lama juga ya. Iya, paling lama yang kedua. Oh, yang 2 menit. Iya, paling lama 5. Oh, yang ini lebih lama lagi. Oke. Beda-beda ya tiap kelompok. Ada yang tidak bergerak? Kira-kira kenapa nggak bergerak coba? Kurang gesekan, bener, ada yang geseknya gini ya. Nah, itu tuh hanya daerah yang kena itu aja yang bermuatannya, yang lainnya enggak. Kalau ibu mah pas dinyobain jadi di apa sih? Begini nih, set. Nah, jadi area yang kena muatannya itu lebih banyak. Terus bisa juga kalian yang tangannya basah, ada tangannya basah misalnya keringetan, itu juga mempengaruhi gitu ya, bisa jadi nggak bergeraknya karena itu begitu. Dan 3, simulasi PET Colorado.
Yang ini nih, nah silahkan dibacakan. Oh ininya nih, nah ininya nih. Balon kuning setengahnya digosokkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kelompok ini? Sehingga terjadi perpindahan muatan elektron yaitu dari baju ke balon. Dari baju ke balon. Jika balon terbuat dari karet tribolistik, berarti bajunya terbuat dari apa nih? Dari wall. Dari wol, betul. Setelah digosokkan, muatan baju berubah dari apa jadi apa? 0 menjadi 29. Hah? 0 menjadi 29. Netral menjadi positif, begitu loh. Kita coba tulis datanya ya. Kelompok Jasmine dulu nih. Oh, ada yang lupa. Ini yang buat jaraknya berapa? R-nya 2 ya. N-nya berapa? F-nya berapa? Ini 5 ya? Oh, dua-duanya min 5. Berapa nih? 622. 622 aja ya. Tetetetet. Terus yang keduanya berapa? Min 5. Min 5, tapi jaraknya 4. Berapa nih? 7, sekian. Kelompoknya Zikra nomor 1 dan 2-nya. Min 5 sama Ki 2. 5. R-nya 2 ya. 2. Jaraknya sama. Ternyata kalau kita bandingin gaya di nomor 3 sama nomor 4, apa yang terjadi? Gaya nomor 3 sama nomor 4 lebih gede gaya nomor berapa? 3. Kenapa? Karena Q-nya lebih besar, begitu. Berarti dari sini kita tahu nih yang mempengaruhi gaya listrik itu ada apa aja? Jarak sama muatan. Semakin besar muatan, gaya listriknya semakin besar. Tapi kalau jarak semakin besar jaraknya, gaya listriknya justru semakin kecil ya. Nah, itu dia ya. Nah, tuh. Nah, ini karena kita pada pakai kerudung kan, nggak bisa pakai percobaan ini. Nah, dia tuh tadi tuh bisa nempel di dinding ya, sesuai dengan animasinya. Nah, jadi dari semua kegiatan yang tadi ya, berarti listrik statis itu terjadi kenapa sih? Karena adanya perbedaan muatan ya. Jadi asalnya kalau benda netral nih, balon sama si wall, langsung kita deketin aja, nempel nggak tuh? Nggak kan, harus diambil dulu si elektronnya, harus ada gosok gesekan dulu. Nah, nanti setelah ada beda muatan baru dianya bisa ada listrik statis ya. Nah, muatan pada listrik statis ada 2 macam, ada yang positif, ada yang negatif. Penyebabnya udah tahu dong ya, karena ada proton, ada neutron, ada elektron. Ini tidak usah dicatat ya guys, nanti Ibu kasih slide-nya. Nah, di sini Ibu kasih animasi di sini ya. Ceritanya si penggaris itu muatannya apa? Positif, negatif. Ya, kalau kalian hitung itu positif dan negatifnya sama ya. Artinya dia netral. Si rambut netral ya. Kita coba. Nah, digosok ceritanya. Ya, nah, jadi apa tuh? Jadi nempel deh. Nah, di sini si penggaris muatannya jadi apa nih? Jadi banyak negatif, berarti dia bermuatan negatif. Sedangkan si rambut lebih banyak yang positif, berarti dia muatannya positif ya. Nah, di sini nanti karena kita udah tahu ada benda itu ada muatannya ya, mana yang ada muatan positif, ada yang muatan negatif. Nah, nanti ada yang namanya hukum Coulomb. Jadi si Bapak Coulomb ini menemukan nih ya, kalau ada 2 benda nih digesekkan, terus dianya bisa menghasilkan listrik statis gitu. Ada yang mau ngasih kesimpulan?
Dari yang tadi, Syafa silahkan memberikan kesimpulan. Kesimpulan ini, Semakin besar jaraknya, semakin besar jaraknya, semakin besar semakin kecil gayanya. kalau semakin besar Kalau muatannya semakin besar muatannya, semakin besar gayanya. Iya, tuh ada pertanyaan? Tidak ada. Kita akan melakukan penilaian dulu ya, saudara-saudara. Jadi alhamdulillah semuanya telah kita lakukan. Oke. Di sini ada penilaian ya. Jadi di sini silakan kalian menilai diri sendiri yang paling atas, lalu menilai 3 teman kalian. Silakan random ya dari teman sekelompok. Terus di belakangnya ada post test. Jadi setelah ini kita akan mengisi post test dari mana? Dari yang tadi ya, dari yang pretest. Dan di belakangnya ada refleksi. Silahkan kalian menuliskan refleksinya. Masih kok kurang kok. Oh ini nih. Kelompoknya Nilai diri sendiri, Bu. ya nilai diri sendiri dan 3 orang teman. Temannya bebas siapa aja. Yang pertama diri sendiri. Yang pertama diri sendiri. Jadi dari kegiatan tadi, serangkaian kegiatan bisa kita simpulkan ya, kalau listrik statis itu terjadi karena apa nih? Karena gesekan. Jadi gesekan menyebabkan adanya perpindahan muatan. Kalau ada beda muatan, maka terjadilah listrik statis, begitu ya. Ini belum berhenti sampai sini, kita akan belajar lagi selanjutnya. Silahkan nanti kalian baca lagi ya di buku tentang listrik statis. Kita akan latihan soal tentang hukum Coulomb ya. Oke, kan tadi baru nyari faktor-faktornya, nanti kita belajar menghitungnya ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Zikra. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membereskan kembali ya mejanya. Terima kasih banyak semuanya 9C. Terima kasih, Bu. Iya.